Halo, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini saya bakal nge-review si Google Pixel 7 ini dengan format yang berbeda. Jadi saya bakal bikin vlog ya dengan Google Pixel 7 ini. Dan ini tuh format review yang udah lumayan lama ya saya tinggalin. Karena terakhir kali saya bikin format review vlog ini tuh waktu review iPhone 12 mini. Jadi udah lebih kurang 3 tahun yang lalu ya. Dan saya bakal bikin rekam video ini itu hampir keseluruhannya footage dibuat menggunakan si kamera dari Google Pixel 7 ini, atau nanti paling ada beberapa mungkin dari kamera Sony saya. Tapi overall kebanyakan bakal pakai kamera si Google Pixel 7 ini, dan dia menggunakan mic bawaan aja. Saya nggak pakai mic apa-apa tuh. Saya juga bakal tes ya seberapa kuat daya tahan baterai dari Google Pixel 7 ini, karena hari ini saya bakal cukup banyak aktivitas di luar. Jadi nanti kita bakal lihat seberapa tahan sih. Ini baterainya tadi full ya pas dicas. Saya cabut saat sholat subuh, jadi sekitar jam 4:30 itu penuh. Dan saya mulai hari ini dengan olahraga dulu. Ini posisi baterai ada di sekitar 95% kalau nggak salah saya tadi. Oke, kita akan lebih lanjut lagi jalan-jalan hari ini dengan si Google Pixel 7. Oke, jadi ngomong-ngomong soal Pixel 7, jadi pas video ini saya bikin ternyata Google itu baru aja ngerilis ya smartphone terbaru mereka, yakni Google Pixel 8a yang hitungannya itu kelas mid range. Saya nggak tahu ya mau beli apa enggak, karena kemarin pas saya nanya ke Justip, harga di Singapurnya itu kan 499 apa berapa ya, saya lupa. Pokoknya intinya di 8 juta gitu ya. Dan dengan Justip dengan pajak itu jadi 13 jutaan. Itu menurut saya untuk sebuah seri A itu agak kurang oke untuk dibeli. Ya udah ya, kita lanjut bahas si Pixel 7 aja. Dan by design si Pixel 7 ini menurut saya sih cukup oke ya dibandingkan dengan bahkan dengan Pixel 8a yang baru rilis ini. Si Pixel 7 ini secara garis desain bagian belakang tuh emang dia nggak terlalu beda dengan Pixel 6 yang sebelumnya saya udah pernah pakai juga, tapi menurut saya sih bagian belakangnya tuh kelihatan lebih oke, dia lebih sleek gitu dibandingkan dengan Pixel 6. Dan secara warna juga Pixel 7 ini lebih oke, terutama yang saya pakai ini yang warna green. Dan ukuran juga sebenarnya cukup lumayan gede ya buat saya. Ukurannya itu kan 6,3 inch. Buat saya yang orangnya gede, saya tuh lebih seneng justru HP yang kecil-kecil aja. 6,1 inch lah itu udah oke. Cuman 6,1 inch itu ukuran yang dipakai untuk seri A nya. Sementara untuk seri yang normal itu di 6,3 gitu. Yang Pro sekarang gede di 6,7. Jadi untuk handling satu tangan sebenarnya masih enak. Cuman kadang-kadang kalau saya pakai sambil tiduran, kalau lama-lama di atas setengah jam tuh ya lumayan agak pegel gitu. Dan kalau ngomongin Google Pixel itu pasti nggak lepas dengan yang namanya kamera ya. Google Pixel itu adalah menurut saya salah satu smartphone yang punya hasil kamera dan juga video paling oke. Secara spek dia seperti biasa nggak terlalu banyak yang gimana-gimana, tapi dia punya hasil yang oke, termasuk foto atau video ini. Terus di Pixel 7 juga dia secara skin tone itu saya suka banget, on point. Dan hasilnya juga tajam, jarang meleset lah secara warna skin tone terutama ya. Dan itu tuh enak banget. Terus buat dipakai foto portrait hasilnya bener-bener enak. Istilahnya kalau anak-anak fotografi itu nyebutnya crisp, itu tuh enak. Terus yang satu saya temuin di Google Pixel 7 ini adalah lens flare yang estetik menurut saya. Ketika si lensa kita hadapkan ke cahaya matahari, itu bisa ngehasilin foto dengan flare yang cakep. Nah, kalian bisa lihat aja ya, seperti di layar ini, flare-nya itu bener-bener ciamik banget menurut saya. Oh ya, untuk si Google Pixel sendiri, dia kan kamera belakangnya itu tidak ada lensa zoom, tapi surprisingly lensa zoom atau istilahnya digital zoom yang ada di Google Pixel 7 ini buat saya so far masih bisa kepake, karena itu tuh masih
oke hasilnya. Saat preview sih mungkin kelihatannya agak burik gitu ya, tapi ternyata setelah diproses, itulah kekuatan dari image processing dari Pixel, hasilnya tuh oke dan bisa dipakai banget. Hal penting lain untuk para calon pengguna Pixel yang pengen punya smartphone Pixel itu adalah unit mana yang akan dibeli. Karena kan secara Google Pixel 7 ini tuh tidak resmi di Indonesia, dan kalau saya cari di marketplace saya bisa kategorikan ada 3 tipe ya Google Pixel yang ada di Indonesia. Ini berlaku untuk semua Google Pixel, tidak hanya Google Pixel 7 ya. Jadi Google Pixel pertama, khusus untuk Google Pixel 7 sendiri, yang pertama itu adalah kategori yang bisa dibilang ini paling murah. Ini Google Pixel 7 paling murah ini bisa ditemui di harga 4 jutaan. Kondisinya ini tentu tidak terdaftar secara IMEI, jadi bisa dibilang smartphone BM gitulah ya. Dan ini tuh punya beberapa risiko. Risiko pertama tentu sinyalnya bisa aja nggak ada. Kalaupun ada ya paling bertahan 1-3 bulan, setelah itu bakal hilang. Dan risiko kedua tentu kalau handphonenya ini adalah handphone bekas, jadi bisa jadi secara spare part dia mungkin udah ada yang diganti-ganti. Nah, yang sedang sedikit ya naik ke kategori yang kedua, ini harganya sekitar 6 jutaan kalau nggak salah saya. Ini smartphone yang atau Pixel yang masuk ke Indonesia, dia IMEI-nya itu secara terdaftar, dia sudah terdaftar baik eSIM maupun yang SIM card biasa. Saya pernah pakai di Pixel 6a kemarin. Cuman memang dia unitnya bekas. Risikonya paling ya spare partnya mungkin udah ada yang diganti atau partnya udah refurbish. Jadi itu aja sih paling risikonya. Atau mau yang paling aman sekalian, tentu yang seperti Google Pixel 7 saya ini, saya belinya unit baru, resmi bayar pajak, jadi otomatis secara sinyal IMEI 1 maupun eSIM-nya udah pasti itu terdaftar. Jadi sangat aman, bebas worry lah. Satu lagi, kalau soal nggak resmi ini Google Pixel itu kan otomatis pasti akan sedikit ya yang pakai smartphone ini di Indonesia. Dan tentu kalian akan jadi pemakai atau pengguna smartphone yang unik dan jarang ditemui atau jarang dilihat oleh orang lain. Saya punya satu pengalaman unik ketika saya ngantri dokter di satu rumah sakit. Tiba-tiba ada seseorang bapak-bapak yang datengin saya, nggak bapak-bapak lah, mas-mas lah ya, umurannya kurang lebih sama seperti saya, 30 tahunan, nyamperin saya dan ngajak ngobrol saya, lalu nanyain HP apa yang saya pakai. Dia nanya, itu HP Google Pixel 7 ya mas ya, boleh lihat nggak? Dan ya itu buat saya sih sesuatu yang menarik, karena jadinya orang penasaran dan pengen tahu HP apa yang kita pakai. Jadi bisa dibilang stand out of the crowd lah, berbeda sendiri. Dan ngomong-ngomong soal nggak resmi juga, Google Pixel 7 ini secara spek kan emang support 5G, cuman karena dia tidak dijual resmi di Indonesia, otomatis 5G-nya itu tidak bisa digunakan. Jadi kalau kalian beli smartphone Google Pixel manapun yang even dia udah support 5G, ya kalian sama aja seperti beli smartphone yang masih 4G. Dan update juga soal baterai ya, ini udah sekitar jam 12 siang, baterainya udah sekitar 45%. Jadi ya bisa dibilang kalau buat seharian ini mepet banget lah ya. Mungkin nanti sore saya sampai rumah, mungkin baterainya udah habis ya. Jadi ini bisa jadi catatan penting juga buat kalian yang mungkin mau beli Google Pixel 7. Bicara soal performa, jadi si Google Pixel 7 ini menggunakan Google Tensor generasi kedua ya, Google Tensor G2, yang semenjak Google menggunakan chipset buatan mereka sendiri, yang si Google Tensor ini memang tidak diciptakan untuk gaming, tidak diciptakan untuk performa. Mereka lebih berfokus pada efisiensi, berfokus pada image signal processing yang menghasilkan foto-foto yang keren sih menurut saya. Jadi kalau soal kamera, kalau soal performa, ya kalian jangan terlalu berharap banyak. Yang pertama panas, karena ini adalah
chipset yang dibuat oleh Samsung. Entah kenapa chipset buatan Samsung itu memang panas ya dibandingkan buatan TSMC. Terus yang kedua, untuk sebuah smartphone flagship di tahun 2022, si skor benchmark terutama dari Antutu itu dapat di angka sekitar 900 ribuan, bahkan tidak sampai 1 juta. Dan smartphone mid-range zaman sekarang tuh untuk skornya sih udah tinggi banget ya, bahkan udah bisa 1 juta lebih. Jadi kalau soal performa ya kalian jangan berharap lebih lah, karena fokus Google tuh bukan di situ. Fitur Circle Search yang kemarin rame ya di Samsung Galaxy S24 series, sebenarnya itu bukan fitur yang eksklusif buat Samsung ya, karena sebenarnya itu adalah kolaborasi antara Samsung dengan Google ya. Dan itu tuh sekarang udah bisa diakses di smartphone Google. Sebenarnya hitungannya cuma jeda beberapa hari doang. Dari S24 rilis pakai Circle to Search, terus dia bisa diakses di smartphone Google. Awalnya saya tuh skeptis ya dengan fitur Circle to Search tersebut, karena ya sebenarnya bisa diakses lewat Google Lens, tapi ternyata ada perbedaan yang signifikan, yakni masalah seamlessnya. Contoh, di sini saya mau nyari artikel si ini anjing ini, boneka anjing ini. Kalau menggunakan Google Lens itu kan harus buka kamera dulu, dijepret baru dia keluar. Kalau Circle to Search tidak, dia lebih simpel ya. Kalau mau kalian tinggal buka kamera aja kayak gini, lalu tekan dan tahan di home, lalu tinggal Circle to Search. Nah, lalu nanti akan keluar tuh, kalian bisa lihat boneka anjingnya kayak gini nih, bahkan dia langsung tahu ini adalah boneka IKEA. Dan itu kan kalau misalnya di kamera atau kalian lihat benda sekitar. Tapi misalnya kalian lihat di layar ya, misalnya kalian lagi nonton sesuatu gitu, di layar kalian lihat dan ini penasaran barang apa sih gitu, kalian sebenarnya tinggal bisa di layar HP kalian tinggal tekan dan tahan ya, kayak gini, tekan dan tahan home screen. Posisinya layarnya tuh nggak ke screenshot ya, dimanapun bisa, tinggal di Circle to Search kayak gini aja. Nih contohnya saya mau lihat akun icon Tokopedia dan bisa keluar kayak gini. Jadi sebenarnya Circle to Search itu kuncinya adalah di seamlessnya. Update mengenai Gemini AI ya, ini adalah sebuah fitur baru yang ada di smartphone Android ya. Jadi mungkin buat kalian yang sebenarnya tidak hanya pengguna Pixel, yaitu smartphone Android mana aja bisa ya, nggak hanya Pixel ini. Dan Google itu menggantikan Google Assistant dengan yang namanya Gemini AI. Ini kalian bisa lakukan aja di smartphone Android kalian, tinggal update aja. Di sini saya sudah pakai Gemini AI. Nah, dengan tampilannya tuh akan seperti ini. Kenapa saya sendiri sih lebih suka Gemini AI dibandingkan dengan Google Assistant? Jawabannya karena ini. No, kalian bisa lihat dia cepet banget ya. Bisa nangkap suara dengan detil. Dan hasilnya menurut saya dia lebih komprehensif dibandingkan dengan Google Assistant. Contoh di sini saya mencoba cari tahu ya di mana restoran Sunda paling enak di Bandung, dan dia langsung memberikan seperti ini ya. Memberikan referensi yang ada penjelasannya juga, dapat nilai berapa. Kalian bisa lihat ya. Ada tulisannya bahkan resep tradisional Sunda turun-temurun dan lain-lain. Dia juga bisa kasih tips nih seperti ini. Ini ada di Google Maps-nya. Menurut saya si Gemini AI ini layak banget buat dicoba untuk menggantikan Google Assistant di smartphone Android kalian. Oke, ini saya baru aja sampai rumah dan ini sekitar jam 8 ya, dan baterainya itu sisa 5%. Jadi bisa dibilang untuk daya tahan baterai Google Pixel 7 ini nggak kuat ya kalau dipakai satu harian full atau 24 jam gitu. Jadi kalau satu hari ya butuh 2 kali ngecas, lebih kurang. Dan untuk penggunaannya sebenarnya nggak terlalu intensif ya hari ini, karena kan saya cukup banyak aktivitas di luar ya. Intensifnya tuh paling buka kamera sama buka media sosial pas lagi nunggu. Udah selebihnya ya saya nyetir gitu dan jalan-jalan. Jadi tidak begitu intensif banget yang full menggunakan smartphone seharian.
Tapi walaupun begitu, saya sih sangat senang ya menggunakan Google Pixel 7 ini. Secara harga memang ini bukan sebuah smartphone yang bisa dibilang murah ya, karena harganya 8 jutaan itu. Tapi ini tuh udah bisa bikin saya puas, terutama dari performa kameranya. Dan ini tuh udah jadi smartphone daily driver saya sebulanan ke belakang, menggantikan Samsung Galaxy S24 yang udah saya jual karena saya cukup kecewa ya dengan performa dari Samsung Galaxy S24 tersebut. Jadi ya seterusnya atau next ini saya akan menggunakan si Google Pixel 7 ini. Kalau kalian memang pengen menggunakan Google Pixel 7 ini, ada beberapa catatan buat saya karena Google Pixel 7 ini tidak cocok buat kalian yang mungkin pengen punya smartphone yang bisa dipakai buat main game, performanya oke buat main game. Itu tidak banget ya, nggak cocok karena HP ini tuh secara performa tidak kenceng-kenceng amat dan juga panas. Jadi kalian kalau main game ya bakal nggak nyaman dengan smartphone ini. Dan juga baterainya ini bisa jadi catatan tidak terlalu hemat. Ya rata-rata kalau saya di rumah kurang lebih sih si smartphone ini tuh screen on time-nya kurang lebih ada di sekitar 6 sampai 6,5 jam. Dan ya udah ya, ini hari ini beres ya kita ngevlog hari ini dengan Google Pixel 7 ini, lebih kurang seperti itu untuk video ini. Dan gimana? Kalian suka nggak sih dengan video format kayak gini? Kalian boleh ya kalau di komentar aja di kolom komentar di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.